Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina fi kulli hal wa faddala al-insan bi jami'il amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Kaum muslimin wal muslimat wassaimin wassaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan, serta bulan yang memiliki malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun yang disebut dengan Lailatul Qadar. Manusia banyak beramal sehingga dia memperoleh ridho Allah. Dengan memperoleh ridho Allah itu dia nanti akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Ini proses keimanan yang harus kita tanamkan. Sebab orang yang beriman itu dia akan beriman tentang adanya mizan. Apa itu mizan? Mizan itu adalah timbangan amal. Nanti setelah kita berkumpul di padang mahsyar, seluruh manusia, kita akan ditimbang amal kita. Amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk. Sementara ini kita berleha-leha saja. Berbuat baik asal-asalan semaunya. Berbuat buruk, bahkan kita begitu berani beramal amal jelek. Padahal kita tidak sadar ada malaikat yang mengawasi. Bahkan tidak ada satu kata dan ucapan pun yang keluar tatkala kita berbicara kecuali tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surah Qaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tidak terucap satu kata pun dan satu kaul pun kecuali tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya setiap yang kita ucapkan itu dicatat. Kalau ucapan kita itu baik, kalau ucapan kita itu adalah baca Quran, ucapan kita itu adalah zikir, ucapan kita itu adalah banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dicatat oleh malaikat yang pencatat amal kebaikan, yakni malaikat Raqib. Betul, malaikat Raqib yang mencatatnya. Sehingga kita ada buku yang diterima dengan tangan kanan, Ashabul Yamin. Jelaskan dalam surah Al-Waqiah. Ada Ashabul Yamin. Ada lagi malaikat yang mencatat kejelekan-kejelekan kita. Ngomong-ngomongin orang, kejelekan orang. Saya mah bukan ngomongin, ini mah kenyataan. Dia bilang kenyataan. Padahal justru yang disebut ghibah itu adalah ngomongin kejelekan orang yang memang nyata. Itu adalah ghibah. Dan itu yang akan memakan amal yang telah dikerjakan oleh manusia. Kata Nabi, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah ya'kul hasanat kama ya'kulun narul khutbah. Jauhi oleh kamu perbuatan ghibah, karena ghibah itu akan memakan amalmu laksana api memakan kayu bakar. Kita sudah banyak beramal ibadah, sudah pergi haji dan umroh pulang pergi, tapi kerjaan kita menggunjing orang, ngomongin kejelekan orang. Saya mah bukan ngomongin, kenyataan. Ini mah kenyataan. Dia walaupun nggak tahu, justru itulah ya ternyata yang merusak amal kita. Amal ibadah haji jadi hancur. Mau terima mana amal ibadah saya? Amal ibadah haji telah diberikan kepada orang-orang yang suka diomongin. Hindari perbuatan ghibah. Dan insya Allah akan kita bahas nanti dalam masalah ghibah. Kaum muslimin, para shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi dicatat oleh malaikat tentang
amal perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik dicatat baik, kalau perbuatan buruk dicatat oleh malaikat atid dengan catatan nilai yang buruk. Oleh karena itu, mari kita perbanyak doa di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kalau kita pengen pahala puasa kita bertambah, setelah kita memperbanyak doa di bulan Ramadan, yang pertama. Yang kedua, kita banyak beramal soleh, beramal kebaikan. Kita banyak melakukan menolong orang di bulan Ramadan. Contohnya kita punya makanan untuk berbuka puasa. Orang lain kita khawatir dia tidak punya buka. Enggak usah ditanya, kamu buka pakai apa? Punya buka enggak kamu? Nanti aku bagi. Enggak usah. Langsung kita punya, ini ada sedikit. Ya, diterima syukur, enggak diterima juga apa-apa. Apalagi kita perhatikan, banyak anak remaja yang berjiwa sosial. Subhanallah, ada anak remaja berjiwa sosial bilang sama ibunya, minta dibikinin kue-kue. Buat apa? Makanan mau dibagikan kepada orang-orang takjil di jalan raya. Subhanallah, sehingga para sopir, para penumpang maupun para orang yang sedang mengendara mobil, lalu dia ingin buka, ada orang memberikan takjil, begitu gembira dan senang. Maka orang yang memberikan makanan buat orang yang berbuka, dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perlomba perbanyak. Kalau kita banyak harta, perbanyak amal ibadah, bukan hanya sekedar puasa. Tapi mari kita banyak beramal soleh. Kita banyak bersedekah, banyak berzakat. Sebab orang yang banyak beramal itu, Allah pasti ganti, jangan takut. Loh, uang saya segini. Kalau saya bagikan kepada mereka, nanti saya buat beli baju lebaran, kurang. Buat beli pakaian baru, hilang. Wah, itu tandanya dia nggak percaya bahwa Allah sudah berjanji, ya, setiap yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidak ada yang kamu keluarkan di jalan Allah kecuali Allah pasti akan menggantinya. Kita kasih makanan, kita kasih takjil buat orang-orang yang mau buka puasa. Ini bangga sekali saya dengan remaja-remaja yang pada berjiwa sosial, membantu orang-orang yang kesulitan, menolong mereka yang memerlukan bantuan untuk makan, berbuka, dan lain sebagainya. Ini hal yang istimewa yang harus kita tanamkan kepada seluruh generasi muda dan kepada kita semua. Mari kita bagi kalau kita punya kelebihan harta, kita punya kelebihan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang berpuasa itu benar-benar merasakannya. Kemudian yang ketiga, mari kita giatkan amal soleh dengan banyak sholat tarawih. Oh, saya siap sholat tarawih selama sebanyak 50 rakaat. Salah, itu namanya bukan memperbanyak amal soleh. Yang dimaksud dengan perbanyak amal soleh dengan sholat tarawih artinya dia semangat sholat tarawih walaupun 20 rakaat. Tidak mau dikurangi. Ini kan ada yang 8 rakaat, saya mau udah yang 8 rakaat aja, tapi sholatnya ngebut, ya. Subhanallah, kita khawatir sholat sunat kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sholat kita masih ada unsur terpaksa. Ada orang sholat tarawih, bismillahirrahmanirrahim, amin. Ya Allah, langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat apa itu? Yakin nggak diterima itu? Ya. Yang sholat, bagaimana sih yang betul itu sholat itu 20 rakaat apa 8 rakaat sih? Tambah dengan 3 witir. Jadi yang ini bisa 11, yang ini 23. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Tapi jangan saling ribut. Cuma umumnya dipakai itu adalah yang 20 rakaat. Tambah 3 dengan witir. Sekarang kan lagi corona. Corona cukup 8 rakaat. Ingat, kalau orang mau motong 8 rakaat, mau mengambil madhab Maliki ada 2 syarat. Itu namanya dipakai madhab Maliki, syaratnya ada 2. Yang pertama, harus dilakukan tengah malam ke atas sampai sepertiga malam yang terakhir tarawihnya. Dan yang kedua, syaratnya harus dengan surat-surat dan ayat yang panjang. Artinya, ketika tarawih itu dalam 8 rakaat bisa sampai 1 juz. Juz pertama, malam pertama, juz kedua, malam kedua, juz kedua, sampai juz 30 malam yang ke-30.
Begitu artinya, syaratnya. Ini udah sholatnya sama, ngebut. Bacanya al-hakumut sama kulhu. Lalu sholatnya milih yang 8 rakaat. Beres selesai sholat. Malah teriak kayak gue dong, udah beres tarawihnya. Itu belum. Dia nggak sadar. Bukan memperbanyak amal soleh kalau begitu. Itu namanya ria. Sebab orang sholat kalau karena ria, bukan karena Allah, tidak akan diterima sholatnya. Naudzubillah summa naudzubillah minalik. Mari kita perbanyak sholat tarawih, semangat tarawih dengan sebaik-baiknya, maknai dan dapatkan kenikmatan dalam ibadah. Temukan kenikmatan dalam beribadah. Ini salah satu PR dari saya pribadi untuk kita, untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Karena sebetulnya ibadah itu sangat nikmat, lebih nikmat dari dunia. Mari PR dari saya, kita temukan kenikmatan ibadah. Kalau kita belum menemukan kenikmatan ibadah, pertanda kita belum sempurna keimanan kita. Kalau kita masih merasa terpaksa ibadah, masih kita pelihara sifat-sifat munafik dan sifat fasik yang ada dalam diri kita. Mari bersihkan hati dan jiwa dengan takarub kepada Allah. Cintai amal ibadah salat sunat tarawih berapa rakaat pun, dengan syarat niat semakin khusyuk dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah juga orang yang sholat tarawih 20 rakaat dengan sistem ngebut, cepat-cepatan, ini juga tidak benar. Yang penting syarat dan rukunnya tumaninah dalam sholat. Diam sejenak. Dalam setiap rukun itu harus ada. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Minimal seperti itu. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu kali aja. Ya, itu sudah mencukupi tumaninah. Kalau Allahu akbar subhana Allahu akbar rabbighfir Allahu akbar, ya itu enggak ada tumaninahnya. Itu enggak sah salatnya, ya. Harus tumaninah minimal. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud kami, untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita ada kesempatan dan keluasan rezeki, laksanakan ibadah umroh. Makanya banyak orang-orang yang pengen lebih berlipat ganda. Dia umroh di bulan Ramadan. Seperti akhir Ramadan dia temukan Lailatul Qadar di atas Ka'bah sana. Ya, subhanallah. Di Mekah, di Ka'bah, pahalanya sangat berlipat ganda. Orang yang sholat 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Mari kita gapai kemuliaan. Di Masjid Nabawi juga sama. Istimewa, orang yang sholat di sana sama dengan 1.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Kita perbanyak amal ibadah di tanah Haramain, tanah Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terutama dalam melaksanakan ibadah umroh. Sehingga amal ibadah umrohnya bernilai ibadah haji kalau orang yang umroh di bulan Ramadan. Makanya semangat, daripada uang kita gunakan untuk pesta ria, untuk sekedar jalan-jalan, untuk sekedar hura-hura yang manfaatnya tidak ada. Kita pergunakan untuk umroh, untuk ibadah ke tanah suci. Ya, itu sudah bernilai haji, juga nanti Allah balas, Allah ganti. Dengan catatan kitanya benar-benar lillahi ta'ala. Khusyuk, tadarru, taqarrub. Tidak karena dunia. Tidak karena mengejar materi belaka. Tapi niat karena Allah dan karena dapat ridha Allah. Maka dunianya Allah akan ganti. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kalau kita ingin pahala berpuasa Ramadan itu bernilai bertambah, kalau ingin kita Ramadan pahalanya lebih berlipat ganda, tambahlah dengan banyak bersodakoh di bulan Ramadan. Sodakoh di bulan apapun boleh, bagus pahalanya. Terlebih yang istimewa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan karena dilipat gandakan pahalanya. Maka kita seperti memberi makan kepada orang yang berbuka. Tadi saya sudah sampaikan. Itu dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi buka tersebut tanpa mengurangi nilai pahala puasa Ramadannya sedikit pun. Mari kita berlomba untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sehingga dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, lalu kita perbanyak amal ibadah puasa, amal ibadah soleh lainnya, amal soleh lainnya, niscaya ibadah puasa kita, ibadah puasa yang diterima dan berkualitas adanya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah supaya terus kita semangat beribadah dan menjadikan puasa kita puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.